Namun sebelumnya, silahkan klik tombol subscribe, tombol like dan bagikan agar menambah ilmu bagi kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita ketemu lagi di bimbingan TIK hari ini ya. Oke, hari ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin mengenai PowerPoint ya. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai PowerPoint digunakan untuk background suatu event atau acara. Hari ini kita teruskan lagi. Kita akan membuat sebuah presentasi sederhana dengan menggunakan hyperlink ya. Jadi yang dinamakan hyperlink itu adalah suatu objek yang dijadikan sebuah tombol ya, sehingga antar slide nanti kita bisa saling hubungkan ya. Objeknya itu bisa berupa sebuah teks atau sebuah bentuk ya, bangun. Kita langsung saja di sini yang dinamakan dengan hyperlink itu di menu insert ya. Di menu insert di sini ada namanya link ya. Di grup iconnya namanya link, kemudian toolnya namanya hyperlink ya. Kita akan fokus ke satu materi ini hari ini ya, untuk membahas hyperlink ya. Oke, langsung saja kita praktekkan ke aplikasinya langsung ya. Oke ya, jadi kita sudah di aplikasi presentasi atau Microsoft PowerPoint. Di sini lembar kerja baru kita buat ya. Jadi ini masih kosong. Yang pertama kita nanti membuat sebuah menu di slide pertama ini, main menu ya. Di sini kita tuliskan main menu ya. Kita tuliskan main menu, kemudian yang ini kita hapus saja. Kemudian kita akan membuat sebuah tombol ya dengan menggunakan suatu bangun. Nah, contohnya seperti ini. Kita buat sebuah tombol di sini ya. Nah, kita buat bangun, kemudian ini nanti adalah sebuah tombol. Misalnya ini nama lengkap ya. Kita copy, kita jadikan 3 tombol. Misalnya di sini kita nanti buat 3 tombol ya. Yang sini misalnya kelas, kemudian yang ini alamat misalnya. Nah, 3 bangun ini nanti akan kita jadikan sebuah hyperlink atau tombol untuk menuju ke slide yang lain ya. Sebenarnya kita berikan desainnya juga di sini ya. Kita pilih saja misalnya desainnya yang ini ya. Oke, nah, di sini kita sudah punya desain. Kemudian di sini ada main menu, di sini 3 tombol ya. Kemudian kita buat slide baru. Kemarin kita buat slide baru, caranya bisa menggunakan ini ya, klik kanan kemudian new slide ya, atau dengan di enter, atau juga dengan di home kemudian new slide. Ada 3 cara ini ya. Oke, yang slide 2 kita isi dengan nama lengkap ya. Misalnya ini nama lengkap. Kemudian di sini kita tuliskan nama kita ya. Kita contohkan di sini saya saja. Oke. Nah, kemudian kita lanjut slide ketiga. Di sini adalah kelas ya. Kemudian kita misalnya saya kelas 10 MIPA 1 ya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke slide ketiga. Di sini misalnya alamat ya. Nah, kita isikan misalnya alamat saya.
hanya cukup segini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita sudah punya 4 slide di sini. Slide pertama adalah main menu, slide kedua itu nama lengkap, yang ini kelas, kemudian yang terakhir adalah alamat. Nah, kemudian di sini kita akan praktekkan adalah hyperlink seperti yang kita jelaskan tadi ya. Jadi hyperlink itu dia merupakan sebuah tombol dari sebuah objek, bisa berupa bangun, ini bangun rectangle, kotak, atau bisa juga teks ya. Jadi teks seperti ini juga bisa dibuat hyperlink untuk menuju ke suatu slide yang lain atau menuju ke file yang lain juga bisa, dan untuk memanggil file yang lain juga bisa. Jadi hyperlink itu multifungsi. Di sini kita bisa menggunakan hyperlink untuk menuju ke slide lain atau untuk membuka slide atau membuka file di luar dari PowerPoint yang kita buat ini ya. Langsung saja kita praktekkan. Jadi pertama adalah kita klik bangun yang untuk dijadikan hyperlink, kemudian pilih menu insert, pilih hyperlink. Nah, di sini ada tabel atau ada kotak dialog insert hyperlink ya. Di sini kita bisa menuju suatu file yang lain. Kita bisa cari file yang ada di laptop atau komputer kita, atau kita juga bisa membuat atau memilih dari bookmark. Bookmark itu adalah slide yang ada di yang kita buat ya. Jadi kalau kita hanya untuk menuju ke slide yang lain, kita pilih bookmark. Tapi kalau kita pengen menampilkan suatu file yang lain, nah kita bisa pilih di sini ya, filenya yang ada di laptop kita. Jadi di sini tadi hyperlink, kemudian bookmark ya. Kemudian kita pilih nama lengkap slide kedua. Artinya apa? Ketika si tombol nama lengkap ini diklik, maka dia akan menuju slide kedua. Kita oke ya. Kemudian yang kedua sama langkahnya. Bisa juga kita menggunakan klik kanan kemudian hyperlink, atau menggunakan menu insert kemudian hyperlink, sama ya. Bookmark, kemudian ini yang kelas, yang terakhir yang ketiga adalah bookmark alamat. Oke, jadi setelah selesai di setting, maka tombol ini, kotaan ini ketika diklik dia akan menuju slide kedua, yang kelas ini akan menuju slide ketiga, yang alamat ini akan menuju slide keempat. Nah seperti itu ya. Nah tinggal kita atur di slide pertama ini ya, kita atur di transition agar slide ini tidak bisa ke slide yang lain. Artinya ketika diklik dia tetap berada di slide ini, maka di advance slide ini on mouse kliknya kita hilangkan. Maka ketika kita nanti play di sini ya, maka bisanya hanya ngeklik si tombol 3 ini, tidak bisa diklik di luar tombol itu. Itu fungsinya di sini on mouse klik itu dihilangkan. Kemudian ketika di slide kedua kita harus mengembalikan lagi, kita buat tombol untuk menuju slide pertama ya. Misalnya di sini kita tambahkan tombol home ya. Di sini ada action button, kita tampilkan tombol home di sini ya. Nah, hyperlinknya ke first slide atau slide pertama ya. Seperti itu kita buat di setiap slide kedua sampai ke 4 ya. Sama kita buat seperti ini ya. Tombol home, kita hyperlinknya to first slide. Ya, setelah jadi semua, maka kita sudah bisa membuat sebuah link ya. Jangan lupa yang slide kedua sampai keempat di transisinya, di transisi sini juga dihilangkan, sehingga yang bisa diklik hanya tombol home nya saja, gitu ya. Jadi secara teorinya seperti itu. Oke, setelah kita
buat seperti ini ya, kita sudah lengkapi. Maka yang selanjutnya kita tinggal memberikan animasi ya. Ya, kita bisa berikan animasi. Kemarin kita sudah bahas juga ada 3 animasi, yaitu ada animasi entrance, animasi emphasis, sama animasi exit ya. Nah, kita bisa atur di sini animasi main menu ini kita berikan animasi apa ya. Misalnya kita berikan ini saja emphasis titer ya. Dan titer ini kita atur ke start with previous sehingga kita tidak perlu klik untuk menampilkan animasinya. Selain itu kita bisa atur juga ini efek optionnya. Untuk timingnya kita reply ya, kita repeat sampai end of slide sehingga dia akan dianimasikan terus ya, bergerak terus seperti itu ya. Kemudian nama lengkap kita kasihkan misalnya fade ya. Nah, di sini kita atur ya, misalnya fade, kemudian alas juga, alamat juga. Nah, jadi setelah kita atur animasinya, kita atur di sini with previews, di sini juga with previews, di sini juga with previews. Oke, kita sudah siap untuk jalankan di slide ini, slide 2 sampai 4. Kita tidak usah berikan animasi, tidak masalah ya. Untuk animasinya di slide 1 saja. Oke, kita mulai, kita play ya. Di sini untuk play kita bisa atur di slideshow, kemudian from beginning, atau kita bisa klik ini ya, slideshow, atau bisa klik di keyboard dengan tombol F5 ya. Kita mulai di sini contohnya. Nah, di sini main menu ini kita sudah atur ya. Ini merupakan tombol, ini juga tombol. Misalnya kita klik nama lengkap, maka dia akan menuju ke slide kedua. Nah, kemudian di sini kita nggak bisa ngeklik yang lain kecuali kita klik tombol home. Nah, kita kembali ke sini. Di lain juga kita nggak, di main menu kita juga nggak bisa klik selain di tombol 3 ini ya. Misalnya kelas ya. Nah, ini slide ketiga ya. Kita balik lagi ke slide pertama, alamat. Ini slide keempat. Itu yang dimaksud dengan hyperlink ya. Jadi hyperlink itu fungsinya untuk menghubungkan slide satu ke slide yang lain sehingga sebuah presentasi itu bisa lebih interaktif. Nah, itu saja dari presentasi atau kita pembahasan hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.